Berita terbaru hari ini, Ferdy Sambo disebut mengancam banyak pihak. Roky Gerung singgung korupsi menggila dan pihak yang was-was. Belum tuntasnya kasus pembunuhan Brigadir J membuat pengamat politik Roky Gerung ikut angkat bicara dan mengatakan banyak pihak yang was-was dengan Ferdy Sambo. Ia menilai bahwa kasus Ferdy Sambo ini mengancam banyak pihak lantaran akan membuka fakta-fakta lainnya yang mengejutkan. Ferdy Sambo membuat kita pening melihat kerapuhan institusi itu sampai ke tingkat yang paling tinggi pada akhirnya, ujar Roky Gerung dalam kanal YouTube Roky Gerung Official. Tidak sampai itu saja, Roky Gerung juga menyebut tentang korupsi dan pihak yang merasa was-was jika kasus Ferdy Sambo sampai naik ke pengadilan. Banyak yang was-was ketika di pengadilan, Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi-korupsi yang semakin menggila dalam peristiwa ini, atau justru kasus ini akhirnya tidak bisa dibuka lanjutnya. Ia juga menyebut bahwa Ferdy Sambo belum mengeluarkan senjata andalannya untuk menghadapi kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukannya. Ferdy Sambo belum mengeluarkan kartu yang dia turunkan, ucap Roky Gerung. Roky Gerung juga menyebut bahwa kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung usai ini mengandung muatan politik. Bahkan, ia tak segan membahas tentang saling sogok dan saling mengancam di belakang. Ini akan kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin berlapis-lapis. Dan politisasi kasus ini masih akan terus berlanjut karena Ferdy Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan. Kita melihat pat gulipat, sogok menyogok, ancam mengancam itu terjadi di belakang. Ancam mengancam politik terjadi, intai mengintai jabatan juga terjadi, jelas Roky Gerung. Diberitakan sebelumnya, aktivis sekaligus kerabat Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irma Huta Barat, kembali menyoroti langkah pihak kepolisian yang tidak menahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Irma menduga ada yang tak beres di tubuh Polri sehingga mereka memilih untuk tidak menahan Putri, kendati ibu 4 anak itu sudah ditersangkakan dalam dugaan kasus pembunuhan berencana itu. Menurutnya, Ferdy Sambo sukses menyandera orang-orang penting di Polri yang bermasalah, sehingga dia bisa saja menebar ancaman bakal membeberkan dosa-dosa mereka kalau sampai menjebloskan istrinya ke penjara. Di sini, kata Irma, Sambo memegang kartu tarup sejumlah pejabat Polri, sebab sebagai mantan Kadipropam, dirinya jelas banyak mengetahui hal-hal yang tak beres dalam institusi Bayangkara itu. Risikonya, mungkin kesepakatan dilanggar. Sambo akan bernyanyi lagu yang tidak merdu. Sebagai Kadipropam, dia punya banyak daftar siapa saja, melakukan apa, menerima apa, yang menurut saya merupakan trup, kartu trup, atau sejenis kartu permainan. Bagi dia, kata Huta Barat, dengan memegang rahasia sejumlah pejabat Polri, lanjut Irma, Ferdy Sambo jelas masih punya pengaruh besar di Polri walau dirinya kini telah dipecat dari institusi tersebut. Sekarang kita tahu banyak rahasia yang disimpan oleh Sambo, seperti yang juga dikonfirmasi oleh Pak Mahfud, ya kan? Betapa besar kuasa Kaisar Sambo ini. Yes, ada Mabes di dalam Mabes, ungkapnya. Lebih lanjut, Irma juga mengatakan bahwa Ferdy Sambo punya kartu as atau kartu dengan nilai tertinggi yang bisa mengungkap kebusukan pejabat Polri. Hal itu setelah munculnya kabar soal kekaisaran Ferdy Sambo di Mabes Polri. Ya, sudahlah, kamu tahan saya, tapi istri saya jangan coba-coba. Kalau kamu tahan dia, saya bisa mengeluarkan rahasia atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak ingin dengarkan. Bisa gitu, ucap Irma, seolah menirukan apa yang bakal diucapkan Ferdy Sambo untuk melindungi Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati mendapat perlakuan istimewa dari Polri
dengan alasan kemanusiaan, sebab yang bersangkutan memiliki bayi yang baru berusia 1,5 tahun, sehingga dirinya tidak ditahan. Padahal kasus pidana yang melibat ibu yang masih mengasuh balita bukan baru kali ini terjadi. Pada tahun 2018 silam, seorang warga Aceh bernama Makfira tetap dibui bareng 3 bayi kembarnya. Perempuan itu dijebloskan ke rutan Bireuen karena kasus calon PNS. Sebelum ditahan, Makfira melahirkan bayi kembar 3 di salah satu rumah sakit di Aceh. Kemudian, 5 hari setelah melahirkan, Makfira dijemput polisi dan dimasukkan ke sel tahanan bersama 3 bayi kembarnya. Di lain sisi, Polri menyatakan berkas pemecatan atas pemberhentian tidak hormat terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo masih dalam proses administrasi. Hal itu dilakukan pasca memori banding yang diajukan oleh Sambo ditolak. Iya, untuk administrasinya masih diproses, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri Jakarta. Dia menjelaskan, proses administrasi akan dilakukan berjenjang. Menurut dia, hal itu akan diawali dari Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polri yang akan bersurat ke negara melalui Sekretariat Negara untuk mendapatkan salinan putusannya. Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setnek. Setnek langsung dapat ke Kepres atau keputusan Presiden. Dan itu kita serahkan ke pelanggarnya, jelas Dedi. Polri memutuskan menolak sidang banding yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo terkait pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atas kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Sidang ini digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 19 September 2022. Usai banding ditolak, dipastikan tidak ada tahapan lanjutan yang dapat dilakukan Verdi Sambo demi mempertahankan dan posisi keanggotaannya di Korps Bayangkara. Aturan pemberhentian seorang perwira tinggi dilakukan oleh Presiden tertuang dalam Kepres RI nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 29.1. Berikut penjelasannya. 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Pati Bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan Eselon 1A dan 1B ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden. Sementara, dalam poin 2 dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang 1 ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah, ditetapkan oleh Kapolri. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi poin 3. Bagaimana menurut pendapat Anda?